Welcome to back my channel Hasbinoer. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi. Di sini saya sekarang status saya sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta yaitu STIMIK Akbar. Prodi yang saya ambil di sini adalah Sistem Informasi Manajemen. Dan saya sekarang sudah semester 6. Oke. Di sini saya akan memberikan sedikit ulasan apakah aplikasi perangkat lunak perlu dites. Testing tool setiap software atau aplikasi yang telah berhasil dibuat oleh suatu tim pengembang sangat perlu dibuatkan program untuk instalasinya atau setup disk. Pengembang harus membuat atau menggunakan program khusus yang digunakan untuk paket instalasi agar program instalasi tersebut menjadi lebih baik. Testing sendiri memiliki arti elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi desain dan pengkodean. Pengujian pada software haruslah didefinisikan dalam proses rekayasa perangkat lunak atau bisa juga menggunakan software engineering. Salah satu pengujian yang harus Anda lakukan kepada software atau aplikasi adalah pengujian kepada program instalasinya yang dibuat untuk software tersebut. Pengujian ini memiliki maksud untuk memastikan apakah aplikasi atau software yang telah dibuat dapat dengan mudah dipasang di komputer pengguna atau tidak dan dapat berfungsi dengan normal. Testing tools pada software ini dapat Anda lakukan dengan cara manual ataupun otomatis. Nah, di sini pun saya akan memberikan ada 3 alasan utama Anda perlu melakukan yang namanya testing pada perangkat lunak atau software yang baik otomatis ataupun manual. Apapun bisa terjadi sebelum Anda memeriksa atau melakukan testing pada software atau aplikasi yang telah dibuat. Ingatlah bahwa kesalahan atau kekurangan dapat saja terjadi. Tentu saja Anda tidak ingin software atau aplikasi yang telah dibuat tidak berfungsi dengan normal. Aplikasi baik saja tidak cukup. Aplikasi Anda harus yang terbaik. Dan ingat bahwa bisnis yang selalu menghadirkan produk dalam hal ini atau aplikasi perangkat lunak yang terbaik itu selalu dicapai setelah perjalanan yang panjang dengan berbagai macam pengujian. Kepuasan end user adalah segalanya. Tentu Anda tidak pernah tahu bagaimana pengguna
akan mencoba untuk melihat dan menggunakan software atau aplikasi. Pengujian yang akan dilakukan dapat membantu meyakinkan Anda dan tentu saja akan memberi kepuasan terhadap pengguna software bahwa yang digunakan itu sesuai dengan harapan. Dan disitulah kelebihannya kalau kita akan menguji suatu software, karena kita bisa memberikan kepuasan sendiri dan bisa membuat orang percaya dengan produk apa yang kita berikan. Nah, dalam pengujian yang akan dilakukan, Anda tidak perlu bingung untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengujinya, karena Anda sendirilah yang dapat menguji sendiri untuk pertama kalinya. Ingatlah bahwa proses software testing adalah proses yang sangatlah penting dalam dunia perangkat lunak. Mengapa? Karena dengan kita menerapkan proses seperti ini, alur pengembangan suatu perangkat lunak yang kita ciptakan akan menjamin kualitas software yang kita buat. Setidaknya dalam hal pemenuhan functional requirement, nanti sampainya di tangan end user tidak ada lagi bugs atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya ketika software atau aplikasi tersebut dijalankan. Nah guys, tadi saya sudah menjelaskan sedikit apakah suatu aplikasi atau perangkat lunak itu perlu dites. Benar, suatu perangkat lunak atau aplikasi software itu perlu dites. Mengapa? Karena kalau dites itu kita akan menguji suatu programnya. Apakah softwarenya yang kita pakai ini bagus, toolsnya, apakah berguna secara otomatis atau berguna secara manual sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang tadi juga saya jelaskan sedikit itu, sebelum kita tes itu kita harus melakukan yang namanya testing satu software atau aplikasi, bahwa suatu kekurangan ataupun kelebihan akan terjadi. Tapi suatu software yang telah dibuat itu harus berfungsi normal, tidak boleh tidak. Nah, disitulah kenapa software itu harus diuji secara signifikan atau harus diuji biasa dengan si pembuatnya atau lewat dari kita sendiri. Nah, oke. Setelah pengujian itu pasti user akan menyukainya dan akan yakin bahwa ketika saya menguji software tersebut, saya bisa meyakinkan orang tersebut juga. Nah, oke. Itulah penjelasan sedikit tentang apakah suatu software atau aplikasi software itu perlu dites. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan, karena saya juga adalah makhluk Tuhan yang dimana saya ini tidak sempurna. Suatu manusia juga pasti akan melakukan yang namanya kesalahan. Oke, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Semoga teman-teman menyukai video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.